Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 131, Tiga Saudara Su. Dia hanya mengalahkanmu 3 tahun lalu karena keberuntungan. Dalam 3 tahun terakhir, kamu telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat baik. Dengan banyak harta untuk membantumu, kekuatanmu telah meningkat dari hari ke hari, yang bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh orang biasa. Aku tidak percaya orang yang mengalahkanmu 3 tahun lalu memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu sekarang, Meng Yu mencibir dan berkata. Mungkin. Jian Menger mengangguk sedikit. Dia agak setuju. Memang, dia adalah murid inti dari Sekte Pedang Tianyuan. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah menerima sumber daya terbaik untuk kultivasi, dan sejumlah besar ahli secara pribadi mengajarinya, yang membantu kekuatannya meningkat pesat. Tapi bagaimana dengan Jian Wushuang? Dia sendirian, tidak ada instruksi dari para ahli, dan tidak ada sumber daya kultivasi. Seberapa besar peningkatan yang bisa dia capai dalam 3 tahun terakhir? Mungkin dia bahkan belum mencapai alam inti emas. Betapa bodohnya aku memperlakukannya sebagai lawanku, membiarkannya menjadi batu sandungan di hatiku selama 3 tahun terakhir, pikir Jian Menger, dan tersenyum acuh tak acuh. Kedua murid Sekte Pedang Tianyuan itu terus berbicara dengan Jian Menger. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka katakan terdengar jelas oleh pendekar pedang berjubah hitam, yang mengenakan topi bambu dan duduk di sudut. Pendekar berjubah hitam itu mendengarkan tanpa berkata apa-apa, hanya minum sendirian. Namun, wajahnya yang tersembunyi di balik topi bambu itu tersenyum aneh. Deng gelombang. Suara langkah kaki yang rendah dan kuat terdengar dari tangga lagi. Tiba-tiba, semua orang di Sword Marquis Mansion tampak serius. Sekelompok orang berjalan mendekat, 3 orang berjalan di depan. Ketiga pemimpin itu sangat kuat, dan mereka tampak sedikit mirip satu sama lain. Aura yang mereka keluarkan sangat tirani, terutama pria berkulit gelap yang besar di tengah. Auranya sama ganasnya dengan binatang buas kuno. Orang ini adalah Sulong. Jian Menger, Meng Yu, dan Zuyu, semuanya tampak muram. Meskipun mereka berbicara dengan santai, mereka tetap merasa sedikit takut saat menghadapi Sulong. Mereka bahkan bisa merasakan siapa yang lebih kuat hanya dari aura yang dilepaskannya. Jian Xinhong, untuk apa kau kumpulkan kami bertiga di sini? Bersikaplah jujur, Sulong tampak tidak peduli dan duduk di kursi. Kedua saudaranya dan orang-orang buas lainnya berdiri di sampingnya. Sulong, alasan aku mengundangmu bertemu di sini hari ini adalah untuk membahas gencatan senjata antara Sword Marquis Mansion dan geng binatang buas, kata Jian Xinhong dengan serius. Dalam sebulan terakhir, ada beberapa pertarungan di antara kita, baik secara terbuka maupun diam-diam, keduanya membawa kerugian besar bagi kita. Tanpa menunggu Jian Xinhong selesai berbicara, Sulong memotong perkataannya dan berkata, kamu salah. Kamulah yang menderita kerugian besar, bukan kami. Setelah pertempuran, geng binatang buasku memang kehilangan banyak orang, tetapi reputasi kami juga semakin meningkat. Semakin banyak orang bergabung untuk membantu mencapai tujuan kami. Banyak dari mereka yang sangat membenci rumah markis pedangmu. Jadi, kekuatan kami secara keseluruhan tidak semakin melemah. Sebaliknya, kami semakin kuat. Jadi, jika kamu hanya ingin bicara omong kosong denganku, maka kita tidak perlu bicara lagi. Jian Xinhong tampak sedikit canggung. Dia tahu apa yang dikatakan Sulong cukup benar. Dan itulah alasan utama mengapa dia tidak berani terus bertarung dengan geng binatang buas. Jika mereka terus bertarung dengan mereka hanya akan membuat rumah markis pedang semakin sengsara. Pada akhirnya, mereka mungkin dihancurkan oleh geng binatang buas. Sulong, rumah markis pedangku bersedia memberikan beberapa konsesi, kata Jian Xinhong dengan serius. Mulai hari ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan murid-murid kami agar tidak berkonflik dengan orang-orangmu. Pada saat yang sama, gelar hegemon Komando Bas Hui adalah milikmu. Selain itu, kami akan memberimu 10% dari properti kami. Bagaimana menurutmu? Oh. Sulong tampak sedikit bersemangat, itu adalah sesuatu yang layak dibicarakan. Namun, 10% terlalu sedikit. 10% itu banyak, kata Jian Xinhong dengan suara rendah. Tuan Sulong, Jian Menger tiba-tiba berdiri dan berkata, nama saya Jian Menger, murid Sekte Pedang Tianyuan. Guru besar saya adalah tetua Sekte Pedang Tianyuan, Sui Hansin. Demi dia, mohon jangan terlalu keras pada rumah markis pedang kami. Jian Menger terdengar sangat sopan, tetapi kenyataannya dia memberi Sulong tekanan menggunakan Sekte Pedang Tianyuan dan guru besarnya, Sui Hansin. Sekte Pedang Tianyuan. Sulong melirik Jian Menger, dan berkata sambil tersenyum tipis, dahulu kala ku dengar seorang gadis dari rumah markis pedang menjadi murid inti Sekte Pedang Tianyuan. Jadi kaulah gadis itu. Tapi, kau meremehkanku. Sekte Pedang Tianyuan memang sangat kuat, dan aku tidak berani memprovokasi dia. Namun, kamu hanyalah murid inti, kamu tidak bisa mewakili Sekte Pedang Tianyuan. Bagaimana dengan guru besarmu Sui Hansin?
Di seluruh sekte pedang Tianyuan, kecuali alam kekosongan Yin Yang yang lama, Ling Feng adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Sui Hansin tidak ada apa-apanya bagiku. Setelah mengatakan ini, Sulong menatap Jian Xinhong lagi dan melanjutkan, Jian Xinhong, jangan berpikir mendapatkan beberapa murid dari sekte pedang Tianyuan dapat membuatku takut. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, aku menginginkan 90% dari propertimu. Tidak ada negosiasi. Jika tidak, Sword Marquis Mansion akan menjadi sejarah. 90%. Jian Xinhong menatapnya dengan dingin. Jian Menger juga memiliki ekspresi dingin. Kalian cari mati. Meng Yu dan Zhu Yu di samping mereka sangat marah. Menger, jangan bicara lagi padanya. Kita lawan saja dia butuh pelajaran dari murid-murid sekte pedang Tianyuan, teriak Meng Yu dengan suara pelan. Tepat sekali, dia bahkan tidak berada di peringkat 90 dalam daftar naga bumi. Kita tidak perlu takut padanya, Zhu Yu juga berteriak dengan marah. Jian Menger tidak mengatakan apa-apa. Namun, pedang panjang ungu muda yang muncul di tangannya telah menunjukkan sikapnya. Haha, kalian para murid sekte pedang Tianyuan benar-benar tidak mengerti situasi dengan jelas. Melihat tindakan mereka, Sulong tertawa. Kemudian dia melirik seorang pria kekar di sebelahnya. Kakak ketiga, kau urus saja ketiga pemuda itu. Bagaimanapun, mereka adalah murid inti sekte pedang Tianyuan. Kita tidak bisa membunuh mereka, tapi kita bisa memberi mereka pelajaran, kata Sulong. Jangan khawatir, kakak, aku bisa mengatasinya, kata Subao, anak ketiga dari tiga bersaudara Su. Dia tersenyum, lalu melangkah maju dengan langkah berat. Kalian bertiga, bertarunglah bersama-sama denganku, kata Subao dengan dingin. Kalian cari mati. Meng Yu dan Zhu Yu sangat marah. Sebagai murid sekte pedang Tianyuan, mereka cukup bangga dengan diri mereka sendiri. Dan sejak mereka memasuki restoran ini, Sulong adalah satu-satunya lawan mereka. Mengenai dua saudara laki-laki Sulong, mereka bukan apa-apa bagi mereka. Jadi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sulong, mereka menjadi marah. Segera setelah itu, Zhu Yu mengayunkan pedangnya, melepaskan kekuatan spiritualnya, dan menusuk ke arah Subao.